kata-katanya seperti itu. Bagaimana mungkin wanita baik-baik bisa berkata menuduh laki-laki yang tidak ada dasarnya? Kalau saya bicara nih, Tuhanmu sendiri loh, cerita nih, Tuhanmu dikatakan hombreng itu ada loh datanya. Nih, mana datamu? Coba, kamu kayak saya nih. Nih, kamu lihat nih. Tuhanmu Wanita itu dikatakan hombreng. fitnah aja lu nih, lu tuh. Lu Ya, mana nih? Tengok nih, Tuhanmu dikatakan Tuh, ini. Valonte. Pendeta Great Santo Mary mengatakan Valonte. Tuhanmu tuh hombreng nih. Tuhanmu Rifa. hombreng. Mana datamu? Ya, mana datamu? Lu Coba mirip datamu. Muhammad. Kau bawa coba ya, Sri Muhammad Kandi kau bawa di situ nama Sri Kandi, kau bawa patung Yesus, gambar Yesus di situ. Berarti Lu, Yesus Rifa. ngajarin gini. Oh, berarti ini berarti anak Yesus nih. Ini anak Yesus kayak gini kelakuannya ya. Jadi kalau jadi anak Yesus kelakuannya begini, guys. Oh, anak pedofil. Kristen banget memang. Oh, anak pedofil. Iya. Arti pedo apa? Arti pedo apa? Ya, kau tahu nggak? Tahu, Rif. Mama Tuhanmu itu dihamili. Iya, mama Valonte. Tuhanmu hamil umur berapa? Masa saya percaya Yesus? Ya jadi Tuhan? iyalah. Benerannya? Ya, Jadi enggak berarti dong. Uni selama ini belajar nggak Kamu saling aja nggak menghargai percaya gitu ya? kitab. Loh, kamu aja nggak percaya kitab. Berarti Uni itu diajarkan itu jangan menghargai agama lain gitu ya? Loh, kenapa harus saya hargai? Ada nggak tertulis di Al-Quran Ibu Uni itu jangan menghargai selain agama Islam? Ada nggak? Nggak ada. Kami nggak diajarkan rasis. Uni mengasih edukasi seperti itu untuk menghujat orang. Untungnya sama Uni apa? Loh, yang menghujat itu kamu. Galatia pasal 3:13. Uni dari Kamu tadi mengatakan di sini Yesus menghujat tentang agama Apa ini, sih? agama ini. Apa? Emangnya agama Uni itu udah baik di mata umat Oh, udah. yang di dunia ini? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Bang Datuk, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita akan bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di Rom Ustadz Arif Arza. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Palsu itu ini ciri-cirinya banyak ya, sangat berbahaya dalam penyimpangan ajaran Tuhan. Matius 7, 15, 17 Matius hanya Uni Rifa, saya serahkan negara ini kepada jenengan. Saya mau Jumatan, Kang Arif, Kang Datuk, Monggo, Gus. Bang Marvel dan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau Jumatan, Uni. Bisa dikendalikan kan? Room ini ya. Uni kan perempuan. Uni aja, ke Uni aja. Ya, jadi saya punya tema Nabi palsu menurut Bible. Saya mau umat Kristen di sini jujur ya.
Kalian jujur, kalau kalian tidak punya data, izin ya, karena kami sedang puasa. Percuma rasanya kami membuang-buang waktu untuk kalian yang tidak berdata. Ini stikernya dihilangkan aja, Ustadz Arif. Nanti kalau besar kecil nanti hilang. Udah. Jadi silakan nih, saya mau kalian bertanya saja dulu, atau kalian menjelaskan dalam kitab kalian itu Nabi palsu itu ciri-cirinya seperti apa, dan tunjuk orangnya yang cocok. Karena saya punya banyak data mau menunjukkan siapa Nabi palsu menurut Bible. Kalau kalian tidak sanggup belajar, silakan. Roja silakan naik, tunjukkan data kalau Nabi palsu itu harus buta huruf ya. Tunjukkan data. Jangan asal ini kalau Nabi palsu menurut kalian ya semua Nabi palsu nih, termasuk Yesus. Salah satu ciri-ciri Nabi palsu itu mati. Sampai naikkan akun satu lagi biar dua-duanya saya jadiin moderator, takut HP akun saya sampai masih lihat. diperbaiki. HP saya masih Oh, diperbaiki. Mbak Ukti One Love ini kan moderator ya? Siap, nanti aku bantu. Iya. Ya ya, siap. Ya, Ukti nanti koordinasi sama saya ya. Siap, Bukti. Ya. Oke. Yuk, Uni. Ya, Febroni, oke. Diam dulu ya. Sri Kandi, Muslim non Muslim, silahkan. Kita mulai diskusi aja. Kalian tidak, kalau awam kalian bertanya saja. Elizabeth, Nabi palsu tukang kawin. Berarti kau menuduh kalau Daud Nabi palsu. Di kitabmu dalam Kisah Para Rasul pasal 32 nomor 29, Daud adalah Nabi. Ibrahim adalah Nabi. Berarti kau mau menuduh bahwa Nabi-Nabi Israel itu rata-rata palsu semua. Wah, parah kali kau. Ya, bagaimana dengan Nabi Hosea yang diperintahkan Tuhanmu untuk menghasilkan anak-anak sundal? Kenapa standar ganda kalian ini? Kenapa kalian tuh otaknya cuma selangkangan aja? Ayolah kita kajian kritik teks atau Nabi palsu menurut Tuhan kalian. Kenapa nggak punya kemampuan? Kalau kalian nggak punya kemampuan, kalian kan diizinkan bertanya di sini. Bukan diizinkan untuk menguasai komal ini ya, by the way ya. Sudah cukup lah penjajahan di atas dunia itu sudah dihapuskan ya. Dengan adanya para pahlawan yang diajarkan untuk diwajibkan kalian memerangi. Kalau kalian diperangi, bukan diberikan ajaran untuk kasihi musuh, kasih penjajah itu tidak ada. Silakan. Astri, Nabi palsu gila seks. Berarti kau tuduh Tuhan kau itu Tuhan yang palsu ya. Karena Tuhanmu mengambil istri orang untuk diberikan kepada Daud. 2 Samuel pasal 12, 7 dan 8. Ya, bahkan Tuhanmu sendiri mengumpamakan kesesatan dari Bani Israel itu dengan bagaimana tutorial ihi-ihi yang benar. Tutorial skidi papap. Kau baca itu dalam kitab Yeskiel pasal 23 nomor 20. Mana ada itu, fitnah aja kau, Rifa. Ayo. Silakan dibaca. Baca 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8. Tapi emang benar kan? Tapi emang benar kan? Nabi kau itu Kenapa pedofil. sebelum membaca ayat sudah tapi dulu? Kenapa jijik baca Bible? Jijik. Tahu kalau di Bible itu banyak ayat vulgar. Jadi jijik. Iya. Kenapa? Iya, Kenapa iya. malu untuk membaca kitabmu? Coba baca 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Mari kita buktikan Iya, iya. Tuhan siapa yang Uni. cabul. Uni. Kenapa? Iya. Kenapa kalau umat Kristen itu Uni. ketika berbicara wajib saya Iya, jawab, Uni. wajib saya dengar. Ketika saya berbicara kalian nggak mau dengar. Kalau ngobrol itu TikTok loh. Kamu ngomong saya dengarkan. Habis itu gantian Uni, saya ngomong. Rifa. Coba kau baca. Tadi kau bilang ke atas ini, kau fitnah. Saya katakan saya tidak fitnah. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 8 Tuhanmu memberikan bini orang kepada orang lain. Atau kau Iya, mau Uni, bilang itu Rifa. bukan Tuhan? Uni. Hei, kenapa? Iya. Bisa bicara baik-baik nggak? Saya ngomong dengarkan. Telinga ada? Normal nggak telinga? Atau congek? Telinga congek? Uni. Aku jijik Telinga banget. congek Uni. nggak? Bener banget. Telinga, Uni. oh iya saya juga Bener jijik. banget, Saya juga Uni. jijik dengan Tuhan yang Aku punya jijik kelamin tapi banget. nggak berguna. Ternyata Muhammad selain pedofil, dia juga suka. lah kan? Jijik banget kau jijik dengan Tuhanmu seharusnya yang meminta upeti perawan ya, yang bahkan Paulus rasulmu saja itu mengizinkan hamba-hamba untuk ditusbol depan belakang dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18. 2 Petrus ya. 1 Petrus. Ayolah, jangan tunjukkan kali kalian Kristen banget di sini dengan membawa sikap-sikap penjajah begitu. Kelihatan banget kalian ini loh. Udah, penjajah itu sudah tidak ada ya, tidak ada lagi penjajahan di atas dunia. Kalau kau mau naik ke sini, kutunjukkan samamu perempuan itu nggak ada harga diri dalam agama Kristen. Ayo kita bahas ya. Naik kau Sri Kandi ya, tapi kau mendengarkan kalau aku bicara, silakan. Kudengarkan kau bicara, habis itu kau yang ngomong, silakan. Apa yang kau bilang? Tunjukkan data tapi ya, di mana Nabi Muhammad? Ayo, buka data. Ya, aku ingin Sama aku ya, menunjukkan data. Tunjukkan data. Ya, tunjukkan data. Buka cam. Uni. Nabi kau Buka itu data, buka ternyata data. Bukan, homo iya. juga. Suka sodomi dia. Ternyata dia suka kontol Mana juga. data mana? Iya, Ya, mana ngapain dia datanya? Mana? jilat-jilat kontolnya Mana si Hasan? data? Mana data?
Mana data? Bukain Mana data? lalu nih. Turunkan nih. Ukti, turunkan. Muhammad kau homo Turunkan binatang nih. ini. Muhammad kau homo. Halo. Halo. Kena. Uni kok loncat? Kena dia. Kena dia. Ya, kena dia ya. Ya, Oh, berarti mungkin kena dia. Ya, mana dulu saya lagi lihat akunnya. Yang pakai nama-nama aneh ini walaupun Islam tidak akan senaikan ya. Nggak usah. Yang tidak yang pakai nama-nama yang aneh-aneh tidak akan senaikan. Halo. halo. Ya, silakan. Pedro, Gimana, Pak suara Musa? kecil banget. Selamat kecil. Selamat siang. Selamat siang. Oke, bentar. Yang lain jangan bicara dulu. Besarkan saya dulu. Ya. Besarkan saya dulu. Lanjut. Yang lain jangan bicara dulu. Oke, besarkan saya dulu. Oke, teman-teman perhatikan sekali lagi saya bentar ya. Bentar. Saya mau ini dulu. Perhatikan teman-teman. Yang disampaikan sama si wanita jalang tadi itu semua tidak ada data. Maka saya akan membalasnya dengan menunjukkan bahwa saya kalau bicara Yesus itu HOMO itu ada data. Baik, saya akan tunjukkan datanya bahwa Yesus itu yang mengatakan dia HOMO itu bukan Uniriva, tapi orang Kristen sendiri. Baik, kita bahkan dia dikatakan berjoni 3 kali ya. Nah, jadi kalau kita umat Islam ini nggak perlu kita dengan teman-teman ya, kita nggak perlu menghujat seperti mereka ya, karena kalau mereka itu menghujat dosanya sudah ditebus. Mereka mau menghabisi nyawa orang juga dosanya sudah ditebus. Jangan kita lakukan begitu ya. Kalau kita nggak bisa, kita dilarang dalam Islam. Jadi kita kembalikan saja baca data. Nih, buat Sri Kandi ya, buat Sri Kandi, kau mengatakan nabiku adalah HOMO tanpa data, tapi kau baca ini dulu ya. Ini sarapan pagi biblikal yang ditulis oleh Buritawayu. Buritawayu mengutip beberapa diskusi yang memang ada datanya. Berbicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchmen di Oxford tahun 1967. Di kanan Hakman Tiefore, pendeta Great Santo Mary, saya ulangi, pendeta Great Santo Mary, Cambridge mengatakan, kawan-kawannya adalah perempuan, tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin. Dan kaum laki-laki yang tidak kawin biasanya memiliki 1 dari 3 sebab. Mereka tidak mampu menempuhnya, atau tidak terdapat gadis, atau mereka secara natural adalah... Ini Sri Kandi ya. Sri Kandi, ini ya Tuhanmu dikatakan sama pendeta Great Santo Mary sebagai laki-laki yang hombreng. Nah, kemudian bahkan Bapak Gereja Protestan bernama Martin Luther mengatakan bahwa Kristus berjoni 3 kali. Jadi saya tidak perlu menghujat agamamu ya. Saya tidak perlu menista Tuhanmu. Saya cuma kutipkan saja bagaimana pandangan kalian sendiri terhadap Tuhan kalian yang dikatakan terkutuk dalam Galatia pasal 3:13. Saya nggak perlu menghujat, karena pantang bagi seorang Islam itu menghujat, karena kami dikatakan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, jangan kalian menghina sembahan orang lain. Ketika kau menghujat nabiku tanpa data, kau sedang menunjukkan bahwa kau adalah penyembah iblis. Kau sudah menunjukkan dalam badanmu itu iblis. Sementara aku nggak gitu, aku nggak perlu menghujat Tuhan kalian, cukup kubacakan data saja ya. Ya silakan Febro. Saya nggak perlu menghujat. Bang Ustadz Arif, jadikan ini moderator dulu. Ustaz Arif, jadikan moderator. Umat Islam nggak perlu emosi. Tuduhan terhadap Nabi Muhammad itu belum ada apa-apanya. Dan biasanya tuduhan itu tidak ada data. Ya, Sri Kandi, saya Sri Kandi lagi ya. Gimana datanya? Sri Kandi ini adalah perempuan yang memang terbiasa dipakai sama bapaknya. Makanya kata-katanya seperti itu. Bagaimana mungkin wanita baik-baik bisa berkata menuduh laki-laki yang tidak ada dasarnya? Kalau saya bicara nih, Tuhanmu sendiri loh Sri Kandi. Tuhanmu dikatakan hombreng itu ada loh datanya. Nih, mana datamu? Coba, kamu kayak saya nih. Nih, kamu lihat nih. Wanita Tuhanmu itu dikatakan hombreng. fitnah aja lu nih, lu tuh. Lu Ya, mana nih? Tengok nih. Tuhanmu dikatakan Tuh, ini. betul. Pendeta Great Santo Mary mengatakan Tuhanmu tuh hombreng nih. Tuhanmu hombreng. Mana datamu? Ya mana datamu? Lu Coba mirip datamu. Muhammad. Kau bawa
Coba ya, Sri Kandi kau bawa di situ nama Sri Kandi, kau bawa patung Yesus, gambar Yesus di situ. Berarti Yesus Rifa. ngajarin gini. Oh, berarti ini berarti anak Yesus nih. Ini anak Yesus kayak gini kelakuannya ya. Jadi kalau jadi anak Yesus kelakuannya begini guys. Oh, anak pedofil. Kristen banget memang. Oh, anak pedofil. Iya. Arti pedo apa? Arti pedo apa? Ya kau tahu nggak? Tahu, Rif. Mama Tuhanmu itu dihamili. Iya, mama Kalonte. Tuhanmu hamil umur berapa? Oh, bahasa Artinya kasih sekali kalonte, ya. Rifa. Iya. Nggak usah. Tuhanmu suka sama pesundal kok. Tuhanmu senang kok. Kalau aku gitu ya. pesundal, aku lebih dulu masuk surga. Tunggu. Di Kristen itu pesundal lebih dulu masuk surga kata Yesus. Apa? Ya, jadi Apa? kita Kenapa? nampakkan ya. Kita Pesundal- nampakkan akhlak mereka ya. Akhlak mereka ya. Ya. Kita nampakkan akhlak mereka. Kenapa? Kenapa khawatir? Kalau pesundal kan dalam Kristen lebih dulu masuk surga. Bahkan yang mencium kaki Yesus juga pesundal. Yang mencium kaki Yesus, Yesus suka dengan pesundal loh. Berapa kali pesundal diselamatkan dalam kitabmu? Berapa kali perempuan sundal diselamatkan dalam kitabmu? Coba. Kau tuduh aku pesundal, aku dicintai sama Yesus. Aku, bahkan kalau aku tuduh pesundal, aku lebih dulu masuk surga. Itu ada datanya, pesundal lebih dulu masuk dalam surga. Dan bahkan pesundal-pesundal itu tidak dihukum, justru dinikahi sama Nabi Hosea. Itu ajaranmu loh. Pesundal itu dicintai dalam agamamu loh. Kenapa ini? Ya, silakan. Harusnya kalian jadi pesundal dulu baru masuk surga kalian. Ya, silakan bertanya. Kalau nggak mau bertanya silakan. Saya mau bertanya, Maria. apakah Nabi dengan Allah itu sama atau berbeda? Beda. Kalau Allah adalah Khalik, Nabi adalah makhluk. Berarti beda dong. Ya beda dong. Berarti dua. Ya dua lah. Dua yang disembah. Khalik itu pencipta, makhluk adalah yang diciptakannya. Ya beda lah. Berarti sama dengan anak dengan bapak begitu. Ya beda lah. Sejak kapan Tuhan jadi bapak? Tuhan kami bukan bapak-bapak. Beda. Tuhan Ya, kami itu Tuhan yang tidak sama dengan makhluk. Janganlah, kalian kan sama. Mentang-mentang Tuhan kalian bapak-bapak kok nyama-nyamain. Ya, silakan. Ya, silakan ada pantun di sini Mas. Silakan pantun. Silakan. Mau tanya dong Mbak Uni, coba jelaskan. Silakan. Ini kan banyak kan nih kita lihat kan para ustadz keke itu kan berkumis. Mohon dijelaskan itu tujuannya apa ya? Aduh, yang Ya, tanya berbobot mereka lah, saya nggak pernah Aduh, nemuin gimana kumis. sih? Tanya mereka lah, kok nanya saya. Ini kan Pertanyaannya ini abang, kita nggak bahas tentang fisik seseorang di sini. Di India pun Tanya mereka lah, kok tanya nanya mereka saya. lah. kan maksudnya kan Ih, Yesus pun Maksudnya kan- berkumis bang. Yesus pun Iya. berkumis. iya. Terus Iya tanya mereka, datang-datangi mereka, Ya. tanya mereka. Saya nggak berkumis soalnya, saya nggak Ya. berkumis soalnya. Tapi kan apalah ini? yang Pertanyaan kita itu yang lihat punya itu bobot seperti lah. itu kan, itu tujuannya apa ya? Assalamualaikum. Ya tanya mereka lah, tanya mereka. Kok nanya saya kan nggak berkumis. Iya. Tanya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Bewak. Assalamualaikum. Bewak ke Islam. Biar coba saya jawab bang masalah apa nih Ustadz berkumis ini bang. Halo. Ya, Bang Nati silakan Bang Nati. Halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Bang Nat, Mau tanya Bapak. silakan. Saya tanya, kalau di dalam Islam itu Yesus itu nabi atau bagaimana? Nabi bang, Kami di dalam Nabi. Kristen, kami di Kristen kami percaya bahwa dia bukan sekedar nabi, kan? Terus dia ya bang, kurang sejelas suaranya bang. Suaranya kurang maksudnya jelas. dia kalau di dalam ajaran Kristen kami Katolik dia bukan sekedar nabi, dia adalah Tuhan, dia adalah firman Datanya Tuhan boleh bang, sendiri. silakan bang. Datanya bang.
Aku nggak ada data dipegang dalam buku disebutkan, tapi Ya, oke, biar saya yang bantu abang ya. Ini yang saya bicara dengan siapa nih, Bang Bernarde? Ya, ya. ya Kak. Ya, yang lain di mute dulu, nanti saya sapa. Pertama, kalau kalian mengatakan menurut keyakinan saya, menurut keimanan saya tanpa data, Yesus adalah Tuhan. Iya, betul. Apakah bermasalah? Tidak. Perlu didiskusikan? Tidak perlu. Kenapa? Itu masalah keyakinan. Karena keyakinan ini sama seperti selera. Kalau Anda suka dengan baju hitam, masa saya suruh pakai baju pink? Silakan yakini kalau dia adalah Tuhan tanpa data. Tapi kalau masuk ke dalam komal diskusi, ketika mengatakan sebentar, Oke. ketika kalian katakan bahwa Yesus Tuhan menurut terjemahan LAI itu betul, tapi itu menurut terjemahan. Apakah terjemahan LAI itu Tuhan dalam artian pencipta langit dan bumi? Tidak, karena setiap kata kurios itu diterjemahkan dengan kata Tuhan seharusnya. Karena memang Tuhan itu kata untuk Yesus diterjemahkan dari kata kurios. Itu menurut Ya. agama Islam lah, menurut Kakak lah. Bukan, ini menurut data akademik dari kitab kalian Iya, Kak. sendiri. Bukan, gimana sih ini? Bisa ngobrol nggak ini? Kalau nggak bisa Data ngobrol apa? saya. Oke, data apa? Saya tunjukkan Dia itu datanya ya. firman. Nih. Dia itu ada sebelum dunia ini ada. Saya belum tunjukin data, udah ngomong dulu, Bang. Bang, perbaiki sinyal dulu aja lah deh, Bang. Ribet, Bang ya, Bang. Abang kalau ngomong data apa, saya mau nunjukin data, Abang tunggu dulu saya liatin data baru ngomong. Kalau Bang bilang dia firman, tunjukkan dalam kitab Anda dia firman itu adalah Yesus. Mana? Coba datanya. Coba. Dia itu Silakan. firman Allah yang sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Ya mana datanya? Data Bang, bahwa dia adalah firman yang menjelma. Coba Bang, saya tuh senang dapat ilmu Bang. Sekarang nggak dapat pegang Alkitab. Ya udah, Abang Coba nggak usah ngomong Kakak dulu. buka Kalau kita Abang nggak Yohanes. usah. Jangan minta saya untuk membantu Abang membetulkan konsep ketuhanan Abang. Itu Abang minta tolong ke saya itu untuk membenarkan argumen Abang. Itu dalam diskusi itu kayak buang waktu gitu. Saya kayak seolah-olah punya tanggung jawab untuk membantu kalian untuk membenarkan konsep ketuhanan kalian. Abang nanti cari data dulu. Kalau bisa Abang diam dulu, parkun, mute, cari data dulu baru ngomong ya. Biar kita ngomong dengan yang lain nih, banyak yang lain nih. Oke? Nanti debat kusir Bang kalau nggak bawa data. Tidaklah, Oke. itu data yang Kakak punya itu palsu. Nah, Anda sudah lihat data saya? Sudah lihat data saya? Sudah mengkaji Kenapa? data saya? Bang, Data apa kalau yang Kakak mabuk miliki Abur di Asam situ? jangan kesini dulu. Ya, Abang diam dulu ya. Kayaknya Abang punya masalah nih. Mungkin berat banget nih. Ustadz Arif bisa nggak jadikan saya moderator dulu? Ustadz Arif udah pergi ya? Tidak Ustaz mabuk Arif. lah Kakak. Ya, tapi Abang kayaknya kayak orang mabuk. Lebih ngeri Bang, orang nggak minum tapi mabuk daripada orang minum mabuk itu normal. Yang nggak normal itu orang nggak minum tapi mabuk kayak Abang. Oh, berarti Kakak lah Ya. itu. Turunkan orang ini. Ya, turunkan aja. Kamu mabuk tuh, gila kali. Kalau nggak bisa diajak ngobrol, tolong bantu saya dulu. Ustadz Arif mana? Udah pergi ke masjid ya. Tolong menjadikan saya moderator dulu biar enak, biar cepat saset Ya, Ustaz Arif. Jadikan Udah Ibu pergi ya? Rifa moderator biar bisa turunkan orang. Udah kayaknya. Oke lah, nggak apa-apa. Uktiwan ini aja nggak apa-apa. Sekarang saya ke ini nih. Pak Herman biasa jadi narasumber di sini ya. Bang Junaidi pun standby di sini. Saya mau yang baru-baru aja di pantun. Pantun silakan. Kristen silakan bertanya atau mau menjelaskan silakan. Iya, Saya nggak punya waktu dengan orang-orang yang nggak punya data ya. Silakan. Tanya lagi dong, soalnya kan tadi sempat nonton kan ada ustadz yang bilang menikahi suami orang itu tidak haram, itu halal. Coba Mbak Uni jelasin dong dari mana baiknya menikahi suami orang itu Ya, dihalalkan. tanya ustadznya aja. Tanya ustadznya, jangan saya. Saya bukan ustadz. Saya bukan Ya, ustadz. ya sama Dan aja saya nggak ngerti. dong, Ya. sama aja kita. Ya, saya Ibu nggak tahu, suruh Ustadz itu tanya, ngomong saya siapa, tanya, Ustadz mana? malah disuruh tanya Ustadz. Kalau gitu nggak usah buka Ya pertanyaan kan kamu dong. dengerin omongan ustadz kan lucu. Masa saya harus menjelaskan perkataan ustadz yang saya nggak tahu ustadz mana siapa? Jangan memfitnah lah. Saya nggak tahu.
Kamu ini nanyain masalah orang ke saya, kamu yang dengar di luar terus tanya ke saya. PA Kan intinya di sini kalian- adalah ajaran kan kalian- universal, ajaran Islam. Kalian itu kan sama-sama umatnya Muhammad, makanya gue tanya. Iya, kalau seandainya ada pasturmu yang menghalalkan LGBT, berarti kau terima itu. Kalau di Kristen nggak ada. Ini gereja yang membolehkan menikah, bahkan Bible LGBT pun ada nih, Bible LGBT. Kau bilang bukan Kristen nih? Apa ini? Mbak. Kenapa orang Kristen kok tandanya ganda gitu? Lagi bete dia. Ini Ya, Bible kalau LGBT Mbak. Anda nih. Kalau kamu tuh kalau seandainya bertanya ke saya tuh tanya yang relevan aja, jangan buang-buang waktu lah. Jadi kok buang-buang waktu ke saya nggak masa ini ya nih. Lihat Bible lagi bete ini ada nih ya. Bentar kita tunjukkan. Bible lagi bete. Lama kali pun. Kalau nggak sabar kau turun lah. Aku kan bukan pembantumu, bukan budakmu. Kok kau malah menganggap aku jadi budakmu, ngikutin semua yang kau mau nih. Kau tengok nih. Kan dibuka pertanyaan. Nih Bible lagi bete nih. Ini Itu Bible-nya ditulis tahun ada berapa Queen ya? ya memang kitabmu Ya, ditulis tahun itu berapa ditulis rupanya? tahun berapa? Iya, emangnya kitabmu ditulis tahun Maksudnya- berapa? Emang kalau Itu seandainya kan- aku jawab tahun berapa, itu menghindari Maksudnya pernyataanmu gue bahwa tanya. Kan gue tanya itu ditulis tahun berapa ya? pertanyaanku kitabmu emang ditulis tahun berapa? Di kitabku nggak Emang ada. kalau seandainya ini ditulis tahun 2025. Terus beda ayatnya dalam kitab yang kau pegang sekarang. Kalau di kitab kita nggak ada, Mbak. Apa ini? Nggak ada. Kau tengok dalam kitabmu, Tuhanmu sendiri bersandar laki-laki di dadanya loh. Nggak tahu kau itu? Nih. Loh, Nah, jangan membenarkan hal-hal. loh. Kenapa ini? Kok gini? Kok malah ketawa? Tuhannya kok senderan sama cowok tuh gimana tuh? Nih, kau baca Mana nih. itu? Loh, ini nih. Aku malah ngetawain Tuhannya sendiri. Nih kok Tuhannya malah diketawain nih. Nih kau baca nih. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kau tengoklah laki-laki nyender-nyender, ya? Nyender laki-laki itu gimana itu? Salah seorang muridnya duduk bersandar pada dada Yesus. Kau tengok nih, salah seorang murid ya duduk bersandar pada dadanya. Coba kau bayangkan sekarang laki-laki duduk di tepi jalan, sandar-sandaran. Itu normal nggak itu? Mana dadanya, Mbak? Salah seorang muridnya duduk bersandar pada dada Yesus di ayat Dadanya mana? katanya. Dadanya mana? Dada. Nih. Kok kau ketawain Tuhanmu, kenapa kau ini? Ini versi AYT, tafsiran kitabmu banyak nih terjemahnya. Versi AVB 2011, Celaber, MLT, TSE, BIS, TL, AYT, TB. Kau ngetawain Tuhanmu gimana ini, kok nggak sopan ini murid ikut penyembah Yesus, Tuhannya diketawain. Nah, apakah bersandar di dada itu disimpulkan bahwa itu LGBT? Loh, coba laki-laki dewasa dua-dua terus nyender-nyender, apa? Ada apa dengan laki-laki itu coba? Bapak sama anak dia? Kan bukan, kan seumuran mereka. Kau bayanglah laki-laki berjenggot dua-dua sandar-sandar di dada. Kau pikir aja lah itu dada aja kau. Jadi ini kita beralih dari pertanyaanku tadi hanya untuk membahas Yesus Pertanyaanmu lagi. itu aku nggak bisa jawab. Kenapa? Karena itu bukan, nggak ada urusan sama aku. Ustadz mana yang urusan denganmu? Kau urusan lah dengan ustadz itu. Aku bukan ustadz itu. Aneh kau. Kan sama-sama nabinya. Salah satu rukun menikah itu adalah laki-laki dan perempuan. Loh, sejak kapan Nabi Muhammad mengajarkan menikah dengan laki-laki dengan laki-laki? Sejak kapan? Mana dalilnya Nabi Muhammad mengajarkan untuk nikahi laki-laki? Itu cuma nafsu Loh, manusia. Yesus jangankan nikahi laki-laki. Yesus aja nggak ngajarin nikah kok. Emang ada Yesus ngajarin nikah di kitabmu? Nah, kan udah mbaknya nggak usah lebar-lebar dulu kemana-mana. Aku tanya tadi. Loh, gimana ini kok? Menikahi suami Kau orang bertanya itu halal tentang Ustaz. nggak? Ya udah, coba ya. Enggak halal, karena rukun pernikahan itu harus laki-laki dan perempuan. Nah sekarang aku tanya samamu, apa aturan pernikahan dalam agamamu? Coba. Jadi ambil suami orang halal. Siapa yang suruh ambil suami orang? Dalam kitabmu yang boleh ngambil bini orang, Tuhanmu ngambil bini orang dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8.
Kok kau malah nyalahin kitab suci kami? Di kitabmu loh, di kitabmu Tuhan ngambil bini orang nih. Ini, kau lihat nih di kitabmu. Perhatikan. Besok kalau bertanya tuh kau pastikan, Mbak. Loh, kok Tuhan sendiri yang ngambil bini orang? Seorang Kristen itu tidak ada yang begitu, Mbak. Kan Tuhan, iya kan kau tidak penyembah kepada Tuhan yang ini, Tuhannya beda mungkin. Nah, kau tengok ini, ya, nih kau tengok ini, mungkin Tuhanmu beda, makanya kau Tuhanmu aja nggak nikah. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Tuh, Tuhanmu sendiri ngambil bini orang. Kau bilang, Mbak, itu serahkan tanggung jawab. Tanggung jawab. Bukan berarti serahkan Tepi Duri. Kalau Ih, dari mana kau tahu coba? Mana data? Ya mana data? Mana datanya? Mbak, Tanggung jawab diapain? Nih kalau ngomong kembali lagi umat Kristiani di depan kita. Udah diam. Udah kalau nggak ada ini, udah. Dimin aja, turunkan aja. Nggak ada data ini, nggak ada. Hai aja. Udah turunkan aja. Ngapain buang waktu orang gini serius nggak bawa data, nanya juga salah. Ngapain buang waktu ya. Jadi pertama, orang Kristen banyak menuduh hal-hal yang cabul kepada agama kita, sementara yang bersandar dengan laki-laki Tuhannya, yang banyak mencobol itu di gerejanya, yang bahkan ngambil bini orang itu Tuhannya, yang tidak melarang poligami itu agamanya, yang bahkan tidak memiliki batasan untuk menikah itu adalah agamanya, umur pernikahan tidak diatur, tidak mengatur pernikahan agamanya. Sebenarnya kalian itu mungkin malu dengan agama kalian, sehingga kalian supaya agama kalian terlihat baik, kalian serang agama orang lain seperti yang ada pada diri kalian. Padahal kami mampu membantah itu. Kami wala takrabu zina, jangan kau dekati zina. Sementara pendeta kalian sendiri mengatakan Tuhan kalian itu melakukan perbuatan-perbuatan tercela, petinggi agama kalian loh. Seperti pendeta Santo Mary tadi yang mengatakan dan Tuhan kalian itu HOMO. Itu tadi kan pertanyaan menjebak Uni. Dia kan bertanya itu, dia mau nyerempet-nyerempet. Yang saya paham, Uni pasti paham apa yang dia maksudkan, yang nyerempet-nyerempet bahwa menikahi suami orang lain adalah halal. Itu kan dia mau menyerempet ke poligami seperti itu. Tapi memang Uni cerdas banget ya. Jadi keren, jenengan keren. Nggak, ngapain saya tanggapi pertanyaan yang nggak tahu dasarnya dari mana. Kita di sini bukan buang-buang waktu. Ya, silakan. Kalian kalau umat Kristen membantah bahwa itu Tuhan mengambil bini orang, tunjukkan pakai data loh. Kalau kalian bisa bantah pakai data ya. Kalau nggak pakai data udah diam aja. Ya, jelas itu. Di situ tuh aku telah kuberikan istri Tuhanmu. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena dia udah bilang nih, ngapain kau ngambil lagi bini Daud? Karena aku udah berikan bini-bini kepadamu. Gitu. Di situ Tuhan marah ketika Daud mengambil istri orang, padahal Tuhan udah kasih bini orang ke dia. Kok masih ngambil bini orang? Makanya Tuhan kalian marah gitu. Aku nggak tahu itu Tuhan Bapa atau Tuhan Anak atau Tuhan Roh Kudus. Ya, silakan yang mau bertanya, Bang Ulong. Bang Ulong. Berbicara tentang dongeng ya, saya punya materi khusus yaitu Paulus mengajarkan dongeng. Oke, kita bahas sekarang ya. Saya tertarik dengan komentar di bawah tuh. Saya lebih ingin mengcounter aja ya, biar kalian itu bertobat, menghujat, agar kalian sadar aib agama kalian saya bongkar kalau kalian menghujat agama saya. Ya, saya akan bongkar aib bahwa Paulus mengajarkan dongeng, itu datanya sangat eksplisit sekali. Saya akan tunjukkan, pertama kita tunjukkan dulu ya. Dalam 1 Timotius dilarang untuk menggunakan dongeng. Waduh, hancur agama kalian. Kalian menghujat sedikit aja tuh cuman menjadi celah buat saya untuk membongkar aib agama kalian loh. Hati-hati loh komentar depan saya ini loh. Bukan apa-apa, nanti nggak bisa tidur kalian segereja ya. Iya, saya yakin. Sekampung kalian malu tau nggak? Kalau kalian satu kampung Kristen, malu kalian sekampung ya. Saya bongkar aib agama kalian nih. Bicara dongeng ya. Perhatikan dongeng ini. Kita bicara dongeng ya. Kita bahas dongeng. Lihat situs saya ini situs apa? Yayasan Lembaga Sabda, YLSA. Perhatikan ini, kitab mana yang bercampur dengan dongeng. Kata ini dipakai untuk mengungkapkan suatu cerita yang indah tapi bersifat dibuat-buat.
dan sering bersifat sindiran yang diberitakan untuk menyampaikan kepada pendengar sesuatu yang bermanfaat meskipun tidak disenangi. Jadi cerita Yotam tentang pohon raja dalam kitab Hakim pasal 97 dan cerita Yoas tentang rumput duri dalam pohon aras 2 Raja-Raja pasal 14 nomor 9 dapat disebut dongeng. Dor, kitab kalian memuat dongeng loh. Satu. Yang kedua, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng. Ini dilarang loh berdongeng. Tapi kalian tahu nggak kelakuan Paulus? Ini kelakuan Paulus nih. Dan mereka semua meminum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ternyata di sini menurut penafsir kalian, bukan menurut saya, menurut itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Tuh. Tuh. Rasul kalian, apostolos kalian tuh menggunakan dongeng sebagai pengajaran. Gimana dong? Jadi kalau kalian menghujat agama saya, aku telanjangi agamamu. Aku tahu kok aibnya kok. Aku belajar soalnya. Kalau kalian mau menutupi percuma. Karena ini sudah aku sebarkan ya. Kami sudah menyebarkan. Dan aku berharap umat Islam jangan inilah. Umat Islam itu jangan anti baca. Asal kalian tahu. Isi kitab suci mereka. Tidak ada satupun umat Islam yang botol sekalipun. Non Muslim, turunkan aja kawan. Penny, Muslim non Muslim. Penny, Kak One Love, Kak One Love. Diturunkan Diturunkan Jadi aja. kalau Uni mau bilang siapa yang diturunkan, saya turunkan. Uni jenengan nge-lag Ulang Uni. Ulang Bang Ulung juga. Bang Ulung diturunkan aja tuh, Bang Ulung. Nah, Samin Muslim non Muslim. Samin Muslim non Muslim. Samin. Tuh Jai 69 naikin aja Ukti. Jai 69 naik katanya tuh. Bang Junaidi ada yang mau disampaikan? Ya, Jai 69, silakan. Muslim non Muslim? Ya, selamat siang. Assalamualaikum, salam semuanya. Ya, Muslim non Muslim, brother. Saya Kak netral, saya non Muslim, tapi dalam toleransi itu mengucapkan assalamualaikum itu sama saja mengucapkan salam gitu Kak. Ya, masalahnya di kitab Anda dilarang mengucapkan salam. Oh, tidak ada Kak, di kitab di Al-Quran pun itu bahasa Yunani Kak. Assalamualaikum itu bahasa Yunani dan itu bisa diucapkan sama siapa aja. Itu kata salam, bentar dulu saya. Iya. Bentar brother, saya mau kasih data dulu, jangan ini dulu. Iya. Iya. Bentar ya, bentar. Iya, bentar. Saya tuh kalau bicara tuh selalu pakai data. Saya mengingatkan kalian supaya kalian ikut kitab kalian. 2 Yohanes pasal 1 nomor 10 ya. Nih ya. Iya brother ya, ini saya cuma ngingetin kamu supaya ikut agamamu aja. Kamu kan Kristen tuh. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, di-mute dulu brother, noise. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Tuh, kalian diajarkan tentu nggak ngucapin salam loh. Kalau kami memang toleransi, kami kalau cuma sekedar salam-salam aja boleh, salam boleh. Salam apa? Ini Kak, itu ada tertulis di Al-Quran itu kalau assalamualaikum itu bahasa Arab dan itu boleh diucapkan Anda sama Islam siapa aja. atau Kristen? Gini Kak, kalau memang itu assalamualaikum itu nggak bisa diucapkan di selain non-muslim, selain muslim, kenapa itu pejabat-pejabat itu mengucapkan salam di setiap suku-suku?
Di Islam boleh, di Kristen. Kamu Kristen atau Kami Islam? kami boleh nggak mengucapkan itu Loh, adalah ini menghargain kakak. Loh, Mengucapkan ini loh, assalamualaikum itu menghargai toleransi Yaudah baca sama ini, beragama. Kamu percaya ini kita Jangan terbawa di situ kakak. Coba lihat di Al-Quran. Berarti ini bukan, berarti ini enggak. Loh, berarti Itu kamu dari percaya Google, Kak. Al-Quran. Itu dari Google kak. Coba dia di Ya Al-Quran udah. kakak sendiri. Ya, Al-Quran Coba. saya itu untuk Islam bukan untuk Kristen. Ya udah Ini coba kitab itu Kristen bukan? lihat di Al-Quran sendiri, jangan dari Google. Iya, Assalamualaikum saya tanya. itu adalah ucapan salam kepada setiap Iya, kamu toleransi Islam. sesama Berarti kamu Islam. beragama. Tidak. Ya berarti kamu Islam. Loh, Tidak. kok berarti kamu percaya Al-Quran sekarang? Gini kak, itu dari Dia orang Google. Kristen malah ngikutin Lihat Al-Quran. aja, lihat aja dari Al-Quran aslinya. Ini bukan itu dari Al-Quran. Google, Kamu kan itu dari Google aja. Iya, bisa. udah buka Al-Quran, kitabmu. Al-Quran dongeng Iya. ada kak. Mana Al-Quran dongeng? Mana Al-Quran dongeng coba? Lah, lihat aja Al-Quran di dongeng Google. mana? Lihat aja di Loh, Google. kok saya yang harus dilihat, kamu yang nuduh? Nah. Ini gimana ini? Gini kakak ya, saya itu tunggu dulu, dalam ini orang kalau mengucapkan ngomong nggak beragama jelas ya. itu, dalam mengucapkan salam itu, Iya, kamu itu tidak dilarang. Iya, kami Islam. Kamu Islam atau Kristen? Sekarang gini kak, kalau memang itu salah mengucapkan di Ini assalamualaikum, kenapa ini? di mana tertulis di Al-Quran mengucapkan assalamualaikum itu salah untuk non Muslim? Coba cari di Al-Quran kamu kalian. itu Kristen atau Islam? Udah Coba pakai cari Al-Quran dulu, kamu aku perlu sekarang? data dari kakak dulu. Loh, Di Al-Quran ada nggak salam? Kenapa saya kalau harus nggak kasih ditulis kamu di dalil situ Al-Quran? mengucapkan Kamu kan assalamualaikum Kristen. gitu. Iya, Cari dulu Al-Quran itu di untuk data siapa? Al-Quran Saya kakak, tanya. cari dulu. Dilarang nggak Ngapain kita mengucapkan assalamualaikum kamu itu ngomong, adalah mengucapkan saya salam ngomong, toleransi berumat saya beragama gitu. ngomong, kamu ngomong, kamu nggak ngerti. Omongan saya adalah kamu tuh Kristen atau Islam? Al-Quran itu Kakak kan untuk jangan orang Islam. menyalahkan semua setiap sudut Alkitab-kitab suci yang Saya ada ngingetin di mana-mana. kamu. Coba lihat di kamu Al-Quran baca. kakak sendiri. Apa nih orang ini? Coba lihat dulu di Udah Al-Quran kakak sendiri. Oh, jadi kamu nggak ngikutin Bible? Coba lihat di Udah Al-Quran ngikutin. kakak sendiri. Jangan Lah, dari Google. Kenapa? Jangan dari Ya Google. Al-Quran saya, untuk Jangan orang dari Islam. Google. Lihat itu di Al-Quran asli. Itu Ya mana? Itu tidak ada ayat berapa? larangan Surah berapa? mengucapkan assalamualaikum. Ya, surah berapa? Surah kalau berapa? memang Ayat kakak berapa? menyatakan itu assalamualaikum itu salah untuk diucapkan selain Muslim. Kamu nih orang coba Islam sebutkan. atau Kristen? Ini orang Coba sebutkan Kristen dulu. lucu ya. Mereka udah nggak mau loh pakai. Gini kakak Uni ya. Kalau memang ada tertulis di kamu Al-Quran tuh itu Islam atau mengucapkan Kristen? assalamualaikum itu salah. Coba Iya. sebutkan di mana itu? Di Al-Quran itu tidak ada larangannya, betul. Tapi Al-Quran itu untuk orang Kristen atau untuk orang Islam? Di kitab kami tidak ada larangan mengucapkan assalamualaikum. Nih, ini kitab kamu ini bukan. Dalam setiap, Ini kitab dalam kamu bukan. setiap beragama Ini itu kitabmu bukan. mempunyai. Nah, Kalau cuman ngomong doang kayak gitu, ngapain kamu naik ke atas? Ini kitab kakak, kamu bukan. kalau Kamu memang buka itu kitabmu. dilarang kakak mengucapkan salam itu Ini kitabmu di setiap bukan. beragama. Jikalau berarti pejabat seorang sana datang salah kepada- kakak gitu. Sedangkan Bukan, ngapain ustadz kamu aja, ini sedangkan apa ulama sih ini orang aja ini? mengucapkan salam Lawak-lawak setiap kita emang bertamu ke setiap rumah orang. Gimana sih kakak? Orang Islam itu kan orang Islam. Orang Islam memang itu nggak ada larangannya. Islam bertamu ke Kristen itu mengucapkan salum. Udah. Iya, karena dia Assalamualaikum orang Islam. itu artinya itu mengucapkan salam. Karena dia orang Islam. Assalamualaikum Kamu itu Islam bukan? artinya adalah mengucapkan salam. Iya, karena kami orang Islam. Betul Kamu nggak? Islam, Betul nggak? Oh iya, Assalamualaikum kami itu orang mengucapkan Islam. salam. Betul nggak? Kami orang Islam. Ini berapa kali mau Betul nggak diulang-ulang? artinya? 10 kali. Assalamualaikum itu mengucapkan salam. Betul Salam nggak itu artinya? artinya iya. Sekarang Nah, tanya jadi yang emang salah kita mengucapkan assalamualaikum untuk menghargai berumat beragama. orang Islam nggak salah. Kamu Kristen atau Islam? Kami nggak salah. Loh, ini di 2 Yohanes Buddha pasal pun nggak 1 nomor salah, Hindu pun nggak salah mengucapkan kata-kata itu, karena itu kata-kataan salam untuk menghargai umat beragama. 2 Yohanes pasal 1 nomor 10 itu kitab suci bukan? Kan aku bilang, mengucapkan assalamualaikum itu artinya apa? Mengucapkan salam kan? Betul nggak itu Uni? Assalamualaikum itu mengucapkan kata salam kan? 2 Samuel. Jawab dulu. Iya, kalau kamu nggak Assalamualaikum itu apa-apa. artinya mengucapkan kamu Islam salam ya? kan? Oh iya. Iya, artinya selamat atas kamu ya. Keselamatan atasmu ya. Itu, Betul. Terus? itu bisa diucapkan semua beragama karena menghargai satu sama lain beragama. Itu namanya toleransi beragama. Iya, itu menurut siapa? Menurut agama masing-masing mengucapkan assalamualaikum tidak salah kepada siapapun untuk menghargai umat beragama. Ya. Kamu agamanya apa? Kristen. Oke, 2 Yohanes pasal 1 nomor 10 ini kitabnya orang Kristen bukan? Hah? Semua di Kitab Google 2 itu kalau Yohanes. namanya kitab itu namanya Yohanes, Markus, Matius, Lukas itu nama-nama kitab. Di Al-Qur'an pun itu kitab juga namanya itu. Yaudah, Injil juga namanya itu. Kamu punya kitab suci nggak? Kalau di Kamu punya Al-Qur'an kitab Matius itu apa? Ku tanya dulu. Nggak ada. Nggak ada. Matius itu di Al-Qur'an nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Arti dari Matius itu di Al-Qur'an nggak ada artinya. Matius itu nama orang. Wah, siapa bilang nama orang?
Ya terus Matius apa? Lah, Nama aku bilang, ember. Yohanes itu ada nggak tertulis di Al-Quran? Oh nggak ada dong. Nggak ada Kenapa ya? harus ada tertulis? Kenapa Ibu? Nggak ada Kenapa lah. Uni takut mengiyakan itu kalau di Yohanes itu ada Injilnya di Al-Quran? Kenapa emangnya ada Yohanes? Ada, Dalam Bible? ada Oh, Yohanes coba itu dalam tunjuk. bahasa Yang Kristen, dalam bahasa Islam Al-Quran itu ada apanya? Artinya? Apanya? Artinya apa? Ya sekarang ada nggak di Yohanes Ya, itu sekarang tertulis apa? di kitab sucinya Al-Quran? Ada nggak? Nggak ada lah. Coba Masa ada lihat nggak ada, Yohanes? jangan kau bilang nggak ada Uni, jangan Eh? kamu itu membela agamamu sendiri, tapi Membela nggak menghargai- agama sendiri. tapi nggak mengakui Iya, agama iya, orang lain iya. gitu. Mengakui agama orang lain, Nah, ngapain diakui? makanya Uni, Betul banget diakui. kalau beredukasi, Makanya, netral aja, netral aja. Iya, Nggak usah jangan bertuhan aja, Bang. jangan konsepnya Jangan agama Islam konsep. Uni aja yang ibu percayain, tapi agama orang nggak iya ibu dong. percayain. Gitu Masa saya percaya Yesus? Ya jadi Tuhan? iyalah. Benerannya? Ya, Jadi enggak berarti dong. Uni selama ini belajar nggak Kamu saling aja nggak menghargai percaya gitu ya? kitab. Loh, kamu aja nggak percaya kitab. Berarti Uni itu diajarkan itu, berarti Uni itu diajarkan itu jangan menghargai agama lain gitu ya. saya, loh, kenapa harus saya Ada hargai? nggak tertulis di Al-Quran Ibu Uni itu jangan menghargai selain agama Islam? Ada nggak? Nggak tertulis ada, di situ? kami nggak diajarkan rasis. Uni mengasih edukasi seperti itu untuk menghujat orang. Untungnya sama Uni apa? Loh, yang menghujat itu kamu. Galatia pasal 3:13. Uni dari Kamu tadi di mengatakan sini itu. menghujat tentang agama Apa? ini, agama ini. Apa? Emangnya agama Uni itu udah baik di mata umat Oh udah. yang di dunia ini? Udah. Udah. Buktinya Eropa Nah. waktu zaman kegelapan dikeluarkan oleh Islam. Buktinya Michael Hart mengatakan Nabi Muhammad orang berpengaruh. Nah, terus? Nah, sekarang saya tanya. Di dalam 2 Yohanes pasal 1 nomor 10 kamu dilarang mengucapkan salam. Kenapa kamu nggak ikuti Tuhan? Di dalam Yohanes itu ada nggak ditulis di Al-Quran? Nggak ada. Masalahnya Al-Quran Siapa itu bilang Islam. nggak ada? Ya mana? Siapa bilang nggak ada? Mana? Setiap setiap Injil itu ada Iya, tertulis mana? di setiap Mana? kitab. Udah. Mana? Coba. Udah. Injil Yohanes dalam Al-Quran. Makanya Uni Al-Quran. jangan ngasih Makanya, edukasi jangan. menghujat orang, Yasin. netral. Udah, jangan hanya ajaran Uni Menghujat. aja tapi nggak mengakui ajaran orang gitu Uni. Itu kan yang Siapa? diajarkan umat beragama Islam ini tentang menghujat agama lain. Terus diakui kok maksa pengen diakui ya? Hah? Mana tidak ada wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan hujat sembah orang lain. Nah itu dia Kamu kan tahu, menghujat tapi Tuhan. Uni menghujat agama lain. Gimana sih? Itu ajarannya ada loh Uni. Kenapa Uni menghujat agama Mana orang lain? coba? Untungnya sama Uni Mana? apa? Hah? Untungnya sama Uni Coba, menghujat agama lain? Iya, Untungnya menghujatnya apa? gimana coba? Menghujatnya gimana? Dari tadi aku dengar di sini, Oh, saya dengar rasa dari menghujat, sini. kok saya jawab. Masa di kitab suci Kristen ada dongeng-dongeng Yang mana? mengajarkan gini? Yang Emang mana? di Al-Quran nggak ada tertulis di situ tentang dongeng? Gua tanya sama Oh, Uni. iya betul. Nah makanya nggak Uni ada. Ada jangan ini bilang ngasih dong, itu bukan saya, itu data edukasi saya itu nih. ya mengintimidasi agama Nih. orang, tapi Nih. intimidasi agama Nih. sendiri ini nggak Kok terima. Gimana sih? mengintimidasi? Coba lihat itu di situ di Ya nggak, Google. emang nggak- ngapain intimidasi dongeng agama tentang sendiri? Al-Quran. Coba lihat itu Nih. di Google dongeng Mana tentang mana? Al-Quran. Ada Coba, itu. mana datanya? Ya mana Hah? datanya? Ya tunjukin Ada datanya. itu, lihat aja Alkitab itu di Sabda. itu. Mana? Kok saya yang Lihat harus lihat aja. kamu yang Lah, kamu Saya- ini kan ngasih edukasi, berarti siap Inti. dong memberi Nih. contoh, memberi Kat- panggung nih, buat yang nih. beredukasi. Iya dong ini edukasi ini. Ya udah cari itu di Google dongeng Loh. tentang Al-Quran. Kok Ada nggak? abang edukasi ya? Ada nggak? Loh. Kok Berani saya yang nggak? harus nyari? Berani Kenapa nggak? saya harus nyari? Berani Ya, nggak? Kenapa saya harus nyari? Lah sekarang gini Ya, Uni. kenapa saya harus cari? Dalam Ya, Google kenapa? itu semua dalam arti Ah. perzinahan, Dalam semua ada di Google. dalam Google. Tentang Al-Quran pun Ah, ada dalam Google, iya, tentang terus? Kristen pun ada dalam Google, tentang Buddha pun Semangat ada J. dalam Google. J semangat J. Nah, Ngomong aja terus makanya pokoknya. aku tanya sama Uni. Jangan berhenti ngomong untungnya pokoknya J. Uni, Pokoknya ya Kristen ampun, tuh ini bangga sama orang edukasi kamu, ya. gimana sih? Kamu adalah Kalau orang yang dibanggakan edukasi ya? orang Kristen. Kalau edukasi banget. ya? Uni kalah edukasi banget. ya? Iya. Uni kalah edukasi ya? Iya. Oh, kalah ini, saya kalah sama makanya kamu. Uni Kalah. jangan ngasih Kamu edukasi menang. sama orang, intimidasi orang, Makanya. tapi Uni nggak bisa diintimidasi agama Uni. Intimidasi itu artinya apa? Ya ampun lah, intimidasi artinya apa? intimidasi udah habis percakapan Ya Uni ya ampun. tentang peragaman, makanya Iya, habis tentang percakapan. tanya arti intimidasi Iya, itu tahu. gitu ya. Iya. Iya. Enggak tahu ya. arti Makanya intimidasi Uni apa, kalau Ji? udah edukasi itu, kalau nggak tahu Makanya, pemahaman, itu. jangan tanya apa arti Iya. intimidasi. Jangan, kita konsepnya Iya, tentang apa agama, artinya bukan intimidasi. Konsep apa artinya, J? Konsep artinya apa, J? Nah kan lari lagi ke konsep gimana sih? Nah, lari konsep itu lagi. tentang judul Aduh. yang Uni buat tentang beragama Oh, itu konsep kan. judul. Lah, konsep judul iya. Konsep adalah judul. Iya, judul kamu itu kan tentang Konsep beragama adalah kan, judul. menghujat agama Konsep. Kristen kan, konsep kamu Yang kan? bilang konsep judul siapa, J? Yang Ya ngajarin kamu kalau konsep ampun, adalah ini judul kan, siapa? ini Ya lari dari konsep ampun. lagi katanya tentang beragama, sekarang ke Dari konsep. Datang lagi intimidasi, gimana sih? Datang intim. Gimana sih? Iya. Uni kalah cakap ya, kalah edukasi ya.
kasih. Aduh, Uni, makanya Uni. Dari kata-kata assalamualaikum aja Uni aja nggak ngerti. Gimana sih? Aduh, Uni. Saya Makanya bersedih, Uni, saya main musik ya. bikin edukasi itu nih, yang paham dikit Uni. Jangan menyampaikan sesuatu itu dalam kehendaknya Uni. Itu kasih orang kasih pendapat. Nah, ya Uni. Ini seorang Uni. Ini seorang Uni. Hah? Ini seorang Uni. Ini seorang Uni. Katanya tahu tentang beragama. Katanya tahu tentang Assalamualaikum beragama. aja nggak tahu artinya. Assalamualaikum aja nggak tahu artinya. Gimana sih? Coba Uni. Assalamualaikum itu artinya apa? Assalamualaikum artinya apa? Hah? Coba Uni. Apa coba? Coba Uni. Ya ampun Uni. Iya, Gini kemampuan kau ya Uni. Gini kemampuan kau ya Uni. Percuma lah kamu diajarkan beragama tapi kamu nggak tahu tentang arti agama. Gimana sih Uni? Tentang arti agama gimana sih Uni? Nah kan ini kan kalau kalian edukasi. Ini kan kalau ada kalian edukasi. Konsepnya dia nggak ngerti. Konsepnya dia larinya nggak kemana-mana. Gimana sih seorang Uni? Ya, larinya bikin kemana-mana. judul tentang Gimana edukasi, sih tentang beragama, tapi ya, tanya tentang assalamualaikum itu bebas nggak orang mengucapkan, dia tak ngerti itu bebas nggak orang mengucapkan, dia tak iya ampun Uni gitu kemampuan Uni. Uni. Aduh, Gitu ini ya kemampuan agama Islam ya. Aduh, ini tentang kemampuan agama assalamualaikum Islam. nggak ngerti ya? Assalamualaikum aja nggak tahu. Malu-malu Islam aja. Uni Rifa jangan malu Islam sendiri Uni. Enggak lah, umat Islam malu nggak sama saya? Typing di bawah dong. Umat Islam malu nggak sama saya? Justru saya malu jadi ras manusia karena lihat kalian, serius. Saya betul-betul malu, seras dengan kalian. Hebatnya dengan keren. Saya tuh malu punya ras seperti keren. Si Jai ini ya. Jai ini tuh ras manusia loh. Saya malu loh sebagai manusia, saya malu. Jangan di-mute lah, jangan di-mute. Kalau kalian edukasi jangan di-mute. Jangan saya kalah. Saya takut banget. Jadi aku tanya sama Uni, assalamualaikum itu bebas nggak orang mengucapkan beragama? Itu kata assalamualaikum, kata salam nggak buat Uni? Orang Islam bebas, masalahnya orang Kristen nggak boleh. Dalam kitabmu diajarkan tidak boleh mengucapkan salam. Kamu kan bukan Islam, kamu kan Kristen. Kalau memang itu salah diucapkan setiap beragama, pejabat itu protes. Jangan mengucapkan assalam tentang Buddha, Hindu, kenapa? Mengucapkan assalamualaikum itu adalah kata formal yang bisa diucapkan orang untuk saling menghargai beragama. Biar paham Uni. Jangan tentang edukasi tentang beragama. Uni aja nggak ngerti tentang assalamualaikum. Gimana sih Uni? Nggak ngerti Uni ya. Makanya Uni jangan bikin edukasi tentang beragama, mengucap beragama orang. Tapi Uni nggak ngerti kata assalamualaikum itu. Gimana sih? Gimana sih Uni? Saya omongan kamu dari tadi. Ya makanya jangan bikin edukasi tentang beragama kalau nggak ngerti tentang assalamualaikum. Makanya. Nah, sekarang aku tanya sama Uni. Assalamualaikum artinya arti apa? assalamualaikum itu. Sekarang tanya lagi sama aku. Dalam artinya apa? Arti assalamualaikum apa? Iya, arti assalamualaikum adalah tumereja setara. Gini yang ngasih edukasi tapi dia nggak paham dengan edukasinya gimana sih? Waduh, nggak paham. Ya, Uni. Ya, makanya Uni jangan mengucap beragama orang. Jangan Iya aja nggak berani mengucap beragama. Iya aja. Orang. Uni bilang siapa aja mengucap agama orang? Uni siapa? Tentang assalamualaikum aja Uni nggak ngerti gimana sih? Aku siapa gimana Uni? diriku? Assalamualaikum itu artinya apa buat Uni? Kalau memang Uni agama Islam. Artinya adalah aku yang mengutus. Assalamualaikum itu artinya apa? Coba Uni buat kamu. Aku adalah aku yang mengutus aku, artinya tuh. Aku adalah aku yang mengutus diriku. Uni maaf itu diturunkan karena suara terbanyak dari viewers itu hampir 1000 orang bilang turun, jadi aku turunkan, maaf ya Uni. Gak apa-apa lah, hiburan lah. Terhibur kan? Terhibur nggak? Tidak cukup hiburannya? Ya menguji kesabarannya Uni, subhanallah. Itu adalah tutorial ketika kalian punya anak tantrum. Ini aku ajarin ya. Kalian kan punya anak tantrum tuh, anak kalian misalnya tuh minta es krim, kalian nggak mau kasih karena kalian nggak mau dia sakit. Dia kan marah tuh, ibu gini. Kalian ikutin dia, ikutin. Gitu juga, dia akan berhenti. Percaya, coba tes. Kalian kalau punya anak umur 5 tahun, 6 tahun atau ke bawah itu, kan tantrum itu kan. Gak mau bunda, pokoknya mau itu aja. Kalian duduk, gak mau, nah bunda gak mau. Lakukan itu, serius. Lakukan itu, benar. Itu ampuh banget untuk ngelawan anak tantrum ya. Gitu ya. Ini buat bapak-bapak juga gitu loh. Bapak-bapak misalnya anaknya beli mainan tuh, kalian gak mau karena pertama kan mainnya gak bermanfaat, buang duit ya kan. Coba kalian gitu.
Kalian tuh kalau dia bapak-bapak itu ya, kalau anak kalian, kalau anaknya teman-teman semua mengantakkan kaki, bapak-bapak duduk, jangan usah malu sama orang lain. Bapak nggak punya uang dah. Anaknya kalian akan malu itu. Ayo pak pulang, udah pak. Malu gue kata dia. Gitu ya. Jadi orang-orang tersesat itu kadang salah satu dia gak akan tahu itu uni. Kalau ada edukasi dia nggak tahu itu apa yang dia omongkan. Tuh Bang Junaidi, gimana menurut pendapatmu tuh kawan-kawanmu Bang Junaidi? Bang Junaidi, gimana menurut pendapatmu itu? Kenapa bisa terjadi begitu tuh Bang? Kenapa kira-kira banyak orang Kristen yang naik ke atas ini ikut tantrum? Ya Samin, Pak Samin. Apa konsep judul katanya? Aduh, gak terlalu hidung aku ini dia. Pak Samin, Kak Wan Love, coba cari lagi di bawah yang mau naik ya. Ya, Rubiono. Halo Pak Rubiono. Halo Rubiono. Cari tadi yang kayak tadi seru ya. Seru ya. Yang kayak tadi dong. Nah nih. Ini sama nih. Ya pantun. Baru naik udah ketawa dia. Dia ngetawain Tuhannya sendiri. Iya, lucu aja sih. Masa ya, dipermasalahkan salamnya. Semua orang juga tahu yang biasa permasalahkan itu para ulama-ulama mu'uni yang selalu permasalahkan salam, tidak boleh selamat Natal, tidak boleh selamat ini. Sadari itu ini, tidak usah pertahankan hal yang ini salah. kitab suci nggak? Ini kitab suci nggak? Baca itu konsepnya dulu biar mengerti. Baca. Coba baca. Baca. Jikalau seorang datang kepadamu, ini loh. Jikalau seorang datang kepadamu, iya udah ya. Iya ini kitabnya orang Kristen bukan? Iya ini kitab orang Kristen enggak? Iya ini kitab. Aduh. Ini kitabnya orang Kristen bukan? Ya udah Bung, ini teman-teman ini nggak diakui ya. Jadi teman-teman 2 Yohanes ini tidak diakui, ini dicoret, ini nggak ada gunanya karena nggak diikutin. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam. Ngapain saya kalau nyembah manusia mending nyembah David Beckham, ganteng kaya lagi. Ngapain nyembah manusia yang nggak jelas? Kalaupun saya harus nyembah manusia, mending saya nyembah Raffi Ahmad. Dengar ya, kalaupun saya harus menyembah manusia, saya mending nyembah Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ganteng kaya lagi. Ini aneh. Kenapa? Baca itu konsepnya dulu, gimana konsepnya? Konsep artinya apa? Arti konsep apa? Semua orang juga tahu siapa yang selalu larang-larang tidak boleh ucapkan salam. Iya, konsep itu artinya apa? Lucu kali Uni, lucu kali. Ketawa dong kalau lucu. Udah turunin lah. Kok turun? Jadi bodoh saya kalau ngomong sama orang bodoh. Iya, memang kamu bodoh. Aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Ini ada dalilnya nih. Kristen itu bodoh. Emang ada dalilnya kok. Ayo naik lagi dong. Pengen lagi menguji kesabaran nih, asik kayaknya nih. Lama-lama aku jadi sabar banget ngadapin anak-anak tantrum. Aduh. Halo Calvin. Nah, yuk tantrum part 3 nih. Calvin. Ya, halo. Ya, muslim non muslim Pak Calvin. Muslim non muslim. 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 Muslim non muslim.
non muslim. Ya, silakan Pak. Apa yang mau disampaikan, mau bertanya atau mau menjelaskan? Apa yang mau dijelaskan? Ya terus Bapak naik ke sini ngapain? Pertanyaannya apa? Oke. Pertanyaannya Pertanyaannya dalam 2 Yohanes pasal 1 nomor 10, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu, dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Ini ajaran atau bukan, Pak? Kalau dia bawa datang ajaran yang tidak benar, jangan bagi salam. Kalau yang benar harus dibagi salam. Oke, kami di Ngerti? Komal ini yang Islam itu ajaran benar nggak? Bagi orang Islam, Bagi Kristen, bagi Anda, benar nggak? bagi kami tidak. Berarti nggak boleh ngucapin salam dong sama orang Islam? Benar. Salamnya bagaimana? Sebut salam Nggak bagaimana? tahu. Ya Nggak sebut tahu. salamnya bagaimana? Ya nggak tahu lah. Tanya saya. Oh yang Kan saya bertanya tidak boleh bagi salam. Salam bagaimana? Lu tanya ke Yohanes lah, kok tanya saya? Kan Yohanes yang bilang nggak boleh ucapin salam. Kenapa tidak boleh bagi salam? Jadi kalau kita tanya orang berjumpa tanya. dengan orang, Ya tanya Yohanes lah, kan bukan saya yang larang. Yang larang kan Yohanes di sini. Katanya ini ya itu ajaran. tujuannya bagi pengajaran. Ya berarti kamu salah, ya Nah. salah lah. Orang Islam salah, ya sudah berarti kamu nggak boleh ucapin salam kan sama orang Islam. Ya siapa yang mau bagi-bagi salam sama orang Islam? Nah, bilang sama kawanmu tadi itu, ngucapin salam aja nggak mereka bilang boleh. Sementara di kitabmu nggak boleh. Berarti kalian nggak boleh Ngapain mau ngucapin bagi salam salam orang. kalau orang tidak benar? Ya udah, berarti kamu harus ajarin teman-temanmu yang dua Ya tadi sudah, itu. jangan dibahas lagi masalah itu. Kalau kau sudah tahu, tutup sudah Lah, ini. kenapa marah? Kenapa tantrum? Kan aku cuma kasih Ya tahu. tutup sudah, Makanya karena kok- sudah itu jawabannya. Tidak ada sudah yang mau dijawab. Ya udah, kok malah marah? Jadi Kok- kenapa nggak lagi mau sih? kasih naik-naik orang? Kenapa mau suruh orang Nah, datang ini kan menjawab? Komal diskusi. Ini kan Komal diskusi. Ya sudah dijawab itu. Jadi mau apa lagi? Ya udah kamu ya udah saya ngomong sama yang lain dong. Masih. Ngapain lagi? Nah itu jawabannya sudah. Lah, ini kan Komal diskusi. Kan emang ini punya kamu. Kan boleh Ya naikin sudah orang dijawab. lain. Diskusimu kan Ya kan sudah kamu dijawab. udah. Ya udah saya sama yang lain dong ngomong. Ngapain lagi mau tanya sama yang lain lagi? Nah, Karena pasti itu pengen tahu, jawabannya. pengen tahu Pasti sama yang itu jawabannya. lain. Ah masa Pasti tadi itu beda jawabannya. jawabannya? Tadi ya beda. Karena dia tidak tahu. Oh ya udah saya mau tanya yang lain yang lebih tahu. Jangan-jangan kamu juga nggak tahu. Itu sudah jawabannya kok. Ya itu kan Apalagi- jawabanmu. Saya mau tanya yang lain dong. Oh, berarti kau ini mau bertanya yang aneh-aneh. Iya, kok aneh? Memang ini ayat aneh nih. Berarti kitab ini aneh. Ini sudah dijawab. Apalagi kau bertanya sama orang lagi. Suka-suka Intinya gue orang dong, Kristen bedanya sudah sama orang jawab. Intinya orang Kristen sudah jawab. Oke, kamu Kristen dan apa? Kristen apa lagi? Ya kau Islam Katolik Islam atau apa? Protestan? Kau Islam Kalau saya Islam Islam apa? Islam cuma satu. Kristen itu ada ada Islam. Katolik, ada Protestan. Islam Muhammadiyah itu apa? One Love turun ya, Uni naikkan lagi ya. Islam Muhammadiyah. Takut. Bukan, Uni kena suspek. Kalau Muhammadiyah itu bukan seperti Protestan, Katolik, bukan. Itu tetap syahadatnya sama semuanya. Jadi itu apa? Islam itu ke dia? tidak terbagi-bagi. Ya Islam ke itu? Islam, tapi maksud saya itu organisasi. Kenapa dinamakan gitu. Islam Muhammadiyah? Oh, bukan. Anda salah. Itu organisasi. Jadi kayak ada Islam, terus Oh, dia kenapa berorganisasi beda? ikut Kenapa ada Nahdlatul beda? Ulama, ikut Muhammadiyah, Ya, itu kenapa organisasi. Allahu Akbar walillah ilham. Udah dijawab organisasi kok tanya beda-beda. Jadi begini loh, Pak. Kayak saya tinggal di kelurahan gitu ya, kelurahan Blimbing. Nah, itu kan ada, maksud saya itu ada kayak organisasi kepemudaan itu. Aduh. Oke, saya bertanya, kenapa kalau ibadah puasa ada yang Uni duluan? mana? Uni kok belum naik? Nah ini. Kenapa ada yang Muhammadiyah duluan, ada yang bilang ini duluan? Masalahnya apa? Muhammadiyah itu organisasi, beda sama NU. Ya, Nah, sekarang saya tanya, kenapa Maksud malah saya- ngebahas Muhammadiyah? maksud saya kenapa ada Kamu yang bilang duluan, kamu kenapa ada yang duluan puasa, ada yang belakangan? kadang ada yang lihat pakai hitungan bulan, ada yang lihat pakai melihat bulan. Masalahnya di mana? Dua-duanya dibenarkan. Sekarang saya tanya, kamu Kristen, Katolik atau Protestan? Itu pertanyaan saya tadi, kok malah balik nanya kamu nih. Kristen. Kristen apa? aja. Katolik atau Protestan? Kristen. Yaudah, kitabmu ada berapa jumlahnya? Kristen. Iya, jumlah kitabmu ada berapa? Nah, aturanmu jumlahnya berapa? Al-Quran kami cuma satu. Kitabmu ada berapa? Satu.
Oh, siapa bilang Protestan itu 66 kitab, Katolik 72 kitab. Gitu aja lu nggak tahu, lu mau menjawab lu nggak ngerti kitab lu, tiba-tiba makanya lu Katolik atau Protestan? Lu sendiri nggak tahu jumlah kitab lu. Lu bilang tadi jawaban lu benar mewakili Kristen. Gua ngomong sama orang lain lu larang. Lu kenapa sih Oten? Oten pada nggak sehat nih kesini pada hari ini. Kami yang puasa, kalian yang gila, ada aja kalian. Yaudah, Kevin, kau mau nanya apa? Aku mau tanya kenapa perbedaannya sih ya? Yang mana? Yang mana? Perbedaan apa? Perbedaan apa dulu? Hari jadwal puasa. Ada yang melihat menggunakan perhitungan bulan, dihitung jumlahnya 1, 2, 3, 30 mencukupkan. Boleh, nggak dilarang di Islam, tidak ada masalah. Ada yang menggunakan melihat bintang dengan melihat hilal. Apakah hilalnya sudah datang atau belum? Boleh, tidak masalah. Yang nggak boleh itu nggak puasa. Nah, sekarang aku tanya, Kenapa boleh beda-beda? ya boleh lah. Tuhanku yang bilang Di mana boleh. ayatnya? Di mana ayatnya ditulis Loh, di beda-beda? mana larangannya? Segala sesuatu yang ada larangannya itu boleh. Kok kau pula yang ngatur agama Islam? Sekarang aku tanya sama kau. Dalam agamamu, Yesus itu Jadi Tuhan kenapa kau atau mau bukan? agama Kristen bilang jangan bagi salam, jaga bagi salam? Loh, memang sejak kapan? Loh, aku nggak ngatur kok. Aku cuma baca kok dalam kitabmu. Kok kenapa ini? Kok Saya kalian juga bijak- bertanya bijak kenapa kalian? ada ayatnya kayak itu? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayat? Yang Mana yang kau beda-beda tanya yang tadi? Kau baca ini. Yang beda-beda. Ya, emang ada? Iya, kenapa kau mempermasalahkan yang tidak masalah? Sementara ini loh, jikalau seorang datang Iya, itu kan mau ini dilarang. ditanya di mana Ya ayatnya sudah. ditulis kenapa? Kalau ndak ada ayatnya berarti ndak usah Ya, diikut. ya udah, janganlah kamu menerima dia dalam. Berarti nggak boleh orang Islam masuk rumahmu ya? Nggak boleh orang Islam masuk rumah. datang. Kalau ndak mau datang ya sudah, siapa mau? Menurut Kalau dia aja, mau berarti datang, kok datang. berarti ini nggak penting. Berarti ini nggak penting untuk diikuti ya. Berarti ini nggak penting untuk diikuti. Walaupun di sini. Kalau ajaran yang sesat ndak akan diterima. Oh, berarti ini ajaran sesat. Ini ajaran sesat nih. Siapa ajaran sesat? Ini yang ngajarin ini sesat untuk tidak terima Itu orang. dibagi tahu, jangan bagi salam kepada orang yang Oh. membawa pengajaran sesat. Yaudah, orang Islam itu sesat atau orang benar? Orang Islam sesat atau benar? Ya, tanya dirimu sendiri. Loh, takut. Ini teman-teman ya. Jadi kalau Kristen ajaran benar. Musik, ada musik. Sesat. Kau sesat lagi menyesatkan. Masa kau menuhankan manusia ya? Jadi gini, di agamamu itu dilarang untuk mengucapkan salam kepada orang yang sesat. Menurut kau, orang Islam itu sesat atau benar? Kenapa kau nggak mau menjawab? Karena kau takut menjawab. Kalau kau jawab orang Islam sesat, artinya kau agamamu melarang orang Islam masuk rumahmu. Nampak kali ajaranmu nggak toleransi kan? Tuh. Inilah kalian. Kalau kalian ditanya, kalian bertanya ke kami, Kristen sesat lah. Mana ada ajaran Tritunggal diajarkan para nabi-nabi? Mana ada menumbalkan Tuhan diajarkan para nabi-nabi? Yang sesat itu kan ajaran yang keluar dari ajaran nabi-nabi terdahulu. Kalau kalian tanya sama kami nggak ada ragu bilang Kristen sesat lagi menyesatkan. Gitu loh. Kalian yang nggak toleransi itu. Kalau orang yang sesat menurut kalian nggak boleh masuk ke rumah kalian, nggak boleh ucapin salam. Jadi kalian nggak merasa sosok baik lah sama kami. Nggak usah kalian sosok kami mengasihimu Riva, kami mengasihi kalian umat Islam. Tuh baca tuh, ngucapin salam aja kalian nggak boleh sama kami kok. Giliran dibongkar ajarannya langsung tantrum ODGJ di sini. Giliran nanya mesti dijawab, giliran ditanya balik mencret, tantrum. Ngamuk-ngamuk. Disuruh bertanya aja kok dari tadi, bertanya aja udah, nggak usah ngejelasin agama kalian. Saya lebih paham agama kalian daripada kalian sendiri. Berakhir sudah diskusi Rifa dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.